Tapi pokoknya kalau Jamal tuh kan jaga malam. Kalau jaga malam, kalau Jamal kita nggak boleh tidur kan. Terus ya udah tiba-tiba itu kali pertama aku mendengar ada suara. Terus ya udah akhirnya langsung direkam di voice note. Terus kata pertama yang muncul adalah jatuh yang sejatuh yang gitu, keulang-ulang terus. Menurutku kata banget itu udah tidak mewakili kebangetan yang ada, jadi harus jatuh banget tuh udah enggak kurang banget gitu loh. Jadi harus jatuh yang sejatuhnya gitu. Pengalaman pribadi tuh dok ya? Apa? Enggak sih, enggak kok. Oh iya. Pernah gak suka sama orang yang gampang banget dicintai gitu tapi gak punya pacar tuh orang? Pertanyaan gak? Gitu. Iya gak? Ini gila yang ku rasa padanya, berharap ia juga mencinta. Aku telak jatuh yang sejatuhnya, ku jatuh kepadanya. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama podcast Kinari bersama saya Kin dan saya Ari. Saat ini sedang bersama siapa Mas Kin? Dr. Andira Utami. Habis ini Mas Ari habis pulang dinas dari Puskesmas Cilandak Timur. Cilandak Timur main ke daerah Palmera. Jauh juga ya. Capek dok? Lumayan, tapi kalau kesini mah kita kan lu nanya capek dong. Iya, kita nanya kan Cilandak ke Palmera. Jauh Mas Ari. Iya sih. bener. Apa kabar dokter? Kabar baik, kabar sampai juga di sini. Ya, akhirnya sampai. Nah, dokter Andira ini Mas Ari nih, Apa tuh? dokter yang kemarin baru merilis single pertama ya dok ya? Single pertama. Sebelumnya udah punya album kan? Udah punya album, Nah. comeback. Ya, Comeback. kembali setelah menghilang. Bukan perdana berarti, rilis Bukan. single lagi setelah Yes. vakum. Betul. Judulnya Jatuh yang Sejatuhnya. Itu kenapa dok? Kok judulnya harus yang diulang sejatuhnya. Jatuh yang sejatuhnya. Karena aku diantara teman-teman aku dikenal sering membuat perumpamaan baru gitu. Kayak, Dir, lu bisa nggak sih nggak usah ganti-ganti kata gitu. Kayaknya emang udah ciri khas untuk membuat satu diksi baru gitu. Cuman jangan dimarahin ya. Karena semua di sini dia jurnalis. Jadi menurutku kata banget itu udah tidak mewakili kebangetan yang ada. Jadi harus jatuh banget tuh udah enggak kurang banget gitu loh. Jadi harus jatuh yang sejatuhnya gitu. Kayaknya kalau jadiin judul lagu banget ya kan nggak enak banget. Jatuh gitu. banget gitu Banget kan kayak enak, karena banget udah kayak konotasi bahasa gaul gitu. iya gitu. Jadi banget tuh harus ada kurang. kata pengganti yang lebih drama. Kita romantisasi si banget itu. Emang lagunya drama juga. liriknya? Bu lagi. Ya benar, Bu Dokter. Bener. Drama nggak sih? Hah? Liriknya? Ya kan yang punya Oh, lagu iya, iya. ibu. Kenapa nanya ke saya? Lagunya sebenarnya apa adanya sih. Oh, iya. Keadaannya begitu, kayaknya banyak. Oh, oke. Setelah udah nonton bayaran jangan sih. Dok, itu boleh cerita kenapa sempat menghilang, kemudian muncul di single Jatuh yang Jatuh yang Sejatuhnya Sejatuhnya. di ujung November 2021. 21 ya? Iya. Kira 22 ini. Oh. Apa yang terjadi dengan dokter Andira? Yang terjadi pas 2016 itu kan ada single yang Album terakhir pertama itu ya? Menghilang. Oke. Tapi itu barengan sama album. Menghilang karena Pas itu berarti ya langsung menghilang gitu ya? beneran. Tadinya judulnya tuh bukan Menghilang, terus aku ganti jadi Menghilang kan. Betapa bodohnya aku. Judulnya bodoh, terus aku nggak mau di present Andira bodoh gitu. Nggak mau gitu. jelek ya. Andira menghilang. Ya kalau nggak datang juga nggak apa-apa berarti ya. Nanti kayak sulap ya bahasa Indonesia. Udah menghilang, set mana orangnya nih? Gitu. Terus Iya. gara-gara koas sih. Oh. Gitu, harus jaga malam di UGD 24 jam dari Senin ketemu Senin sih. Kalau itu udah nggak ada harapan. Gak ada harapan untuk bernyanyi maksudnya. Iya, kalau enggak sih mau banget. Tadi mau ambisius ya, kayak Iya. udahlah sambil kelas sambil nyanyi, ternyata nggak bisa. Oh, tidak bisa. Gitu. Tapi nggak ini dok, apa saat itu ada
penyesalan nggak ketika harus memilih antara koas dan meninggalkan dunia Musik, tarik ya. suara sebentar itu? Awalnya sih sedih ya karena ngelihat semua orang lagi aktif-aktifnya tuh, semua lagi 2016 tuh lagi pada ngeluarin banyak banget karya, bener-bener semuanya tuh lagi aktif banget, terus aktif yang seaktifnya. Wah, bukan aktif banget Pak Sari. Iya. Terus aku malah harus hengkang sejenak, cuman ternyata kevakuman itu baru dirasakan kebahagiaannya 2020 lah. Kemarin baru muncul. Kayak ternyata ada alasan kenapa vakum itu harus terjadi. Karena di 2016 aku belum bisa nulis lagu, belum bisa mentranslasikan perasaan-perasaan jadi nada, lirik gitu. Belum banyak lah yang bisa dituangkan di dunia musik dan nyanyinya. Ternyata nunggu 5 tahun membuat aku jadi banyak hibernasi kali ya, kayak ya udahlah kita nabung aja. Ternyata jadi ngegas. Album pertama itu album solo perdana berarti itu ya? Iya, betul. Itu berarti banyak lagu orang lain? Betul. Aku cuma nulis 2. Dari berapa itu? Dari 10 lagu ya kalau nggak salah, 10. Dan yang mengagetkan adalah yang paling banyak di play ternyata tuh yang lagu bikinanku. Jadi semenjak pas lihat angka kayak ya udahlah pede aja yuk gitu. Tapi ngomong ke diri sendiri ya. Karena itu single yang jadi unggulannya mungkin. Apa yang mana? Itu lagu yang ditulis dokter sendiri itu. Enggak, bukan lagu unggulan. Lagu yang aku pengen kayak udah ini harus ada karena pengen ada campur tanganku lah di albumnya, ada sesuatu yang aku tulis gitu. Kaget kan, tiba-tiba dia ada di top 5. Lumayan kaget sih karena lagunya kayaknya tidak semudah itu nadanya, cuman formula awalnya sih cuman tulus dan jujur aja sih kayaknya. Kayak ini kayak penyanyi sama lagunya Raja. Iya. Apa tuh? Tulus dan jujur. Iya. Garing ya, maaf ya. Aduh, lagi yuk. Dok, itu jadi 5 tahun akhirnya koas itu, kemudian setelah koas selesai, kemudian fokus ke pekerjaan berarti. Nah, jangan sedih. Setelah koas kita harus menghadapi ujian negara yang akan menentukan apakah saya berhak menjadi dokter atau tidak. Tuh 6-7 tahun kuliah ditentukan oleh 150 soal dalam 2 jam. Wah, itu bebannya itu total. Itu tahun berapa berarti itu? 2016 juga? Itu enggak, itu kan 16 masuk koas. Terus abis itu akhirnya ujian negaranya itu aku ngambilnya baru tahun 2020 kemarin. Gitu. Udah dari 5 tahun itu ngapain? 4 tahun ini ngapain nih? 2016 sampai 2020. Kan koasnya tuh 3,5, terus total jadi 4, terus ada jeda kosongnya karena ada aku kalau misalkan benar-benar udah lelah banget, aku tipenya adalah daripada maksain, aku biasanya rehat dulu, cuti 2 bulan dari koasnya gitu. Mendengarkan apa kata badan sih, nggak pengen maksain. Kalau nggak nanti juga jadi nggak perform jatuhnya. Oke, kehidupan 5 tahun itu koas sampai akhirnya meraih titel dokter. Dan korelasinya sama lagu itu seperti apa sih, Dok? Korelasi sama lagu? Iya, korelasi bukan sama sama jatuh yang sejatuhnya kan? Yang jatuh-sejatuhnya. Sama jatuh yang sejatuhnya. Karena kan itu kan karya comebacknya dokter gitu kan. Kalau boleh jujur tuh ditulis pas lagi di IGD sih. Oke. Belum bisa pulang waktu sampai jam 1:30 pagi. Di mana, Dok? Di rumah sakit Tebet. Gitu ya. Iya. Itu GD yang datang kecelakaan mulu. Masuk sini Sari? Iya, kalau orang keluar tol tinggal putar balik sampai RS Tebet. Bener kan gua. Tapi pokoknya kalau Jamal tuh kan jaga malam. Kalau jaga malam. Kalau Jamal kita nggak boleh tidur kan. Kalau enggak ntar dimarahin. Terus ya udah tiba-tiba itu kali pertama aku mendengar ada suara. Wah, apa tuh? Suara nadanya ini lagu ini gitu. Nadanya. Soalnya kan itu kesannya rumah sakit lama itu kan. Iya benar juga sih. Tiba-tiba cerita soal suara. Iya. Ternyata gitu. Suara nada lagu Iya, itu ini. benar-benar pertama kali kayak kok kayak ada suara yang enak sih yang kok jadi serem ya? Nada yang enak gitu. Terus ya udah akhirnya langsung direkam di voice note. Terus kata pertama yang muncul adalah jatuh yang sejatuh yang gitu, keulang-ulang terus. Nadanya sesempit itu, cuman udah tahu itu kayak harus dikembangin deh. Terus jadilah
Jatuh yang sejatuh. Pas voice note lagi sadar nggak tuh? Sadar. Nggak tidur soalnya, nggak tidur. Biasanya tuh ya kalau berseni mulai di atas jam 12 tahu. Iya benar. Iya nggak sih? Memang. Nggak tahu sih. Sepi. Nggak tahu sih. Ntar lah kita cari jurnal ya. Ada nggak sih orang yang lebih aktif di atas jam pokoknya di atas jam 10 lah gitu. Apakah tapi Mas Kin dan Mas Ari? Kebiasaan musisi juga biasanya bikin lagu juga pada orang rekaman juga kan kadang-kadang tengah malam juga. Iya sih, tapi tergantung preferensi pribadi sih. Cuman aku lebih aktif sisi kreatifnya kayaknya kalau udah malam gitu. Otak kirinya mulai aktif kalau malam ya. Yang paling lucu adalah kalau tau gak sih pas tidur ayam gitu. Kebayang nggak yang kayak kalau ada adegan mimpi jatuh terus kebangun. Nah, aku juga sering dengar nada pas lagi gitu, pas lagi tidurnya masih setengah gitu. Itu kata yang pertama saat itu, kata yang pertama langsung jatuh. Jatuh. Gitu. Aneh sih. Itu juga proses yang nggak bisa aku jelaskan secara rinci. Cuman mungkin itulah sebabnya kayak otak kanan deh kalau seni. Oh iya. Maaf ya soal dikit ya. salah nih. Ya. Itu berarti lagu lama ya, Dok ya? Lagu lama tuh gimana maksudnya? Nah, maksudnya saat itu, saat koas berarti ini? Iya, 2019. Terciptanya? Betul. Lahir di IGD tuh? Iya, tapi belum full bagannya. Akhirnya dilanjutkan lagi, mulai membangun kepercayaan diri di 2020. Udah lah, ini lanjutin aja nih lagu pertama yang kayaknya ya cukup jujur lah gitu. Akhirnya kita lanjutkan, kelar sehari. Liriknya tentang apa Dok? Cerita tentang apa Dok? Liriknya tentang menyukai orang yang disukai banyak orang, makanya susah. Menyukai orang yang pengalaman pribadi itu Dok ya? Apa? Enggak sih, enggak kok. Oh iya. Pernah gak suka sama orang yang gampang banget dicintai gitu tapi gak punya pacar tuh orang? Pertanyaan gak? Iya gak? Itu kan makanya liriknya gini, mungkin dia terlalu banyak insan. Tapi ini tulisan sendiri kan? Tulisan sendiri. Oh berarti memang lagi menggambarkan suasana hati yang seperti itu Dok ya? Enggak sih. Enggak kok, gak curhat kok. Ya tapi kalau nggak curhat, dapat cerita dari mana? Iya ya, aduh, masih buka kartu ya. Kan ketahuan kan? Iya. Ya nggak apa-apa Dok, buka kartu. Jadi sebenarnya. Pokoknya singkat cerita, aku habis putus. Ya, udah. Bener kan? Ya, putus. Lumure deh gue langsung gitu. Jadi habis putus. Habis putus, pengen sendirian aja. Nah, biasa tuh orang kalau lagi sendiri malah banyak yang mampir. Giliran lagi pengen mencari teman, enggak ada yang nyari gitu. Nah, posisinya waktu itu lagi banyak yang deketin. Jenuh sama nggak pengen pacaran, banyak yang deketin. Ada gitu, jangan pakai kata banyak gitu. Ada yang ngedeketin. Tapi nggak ada yang jadi sama aku. Nah, aku penasaran apa ya kira-kira di kepala mereka tentang aku gitu. Sebenarnya ada penjelasan sedikit tentang bagaimana posisiku di lagu itu, cuman itu misteri. Itu posisinya kan lagi banyak yang deketin, terus kenapa tiba-tiba terlintas jatuh yang sejatuhnya? Iya. Karena kan mau aku balik perspektifnya. Karena aku pengen memperkirakan apa ya pemikiran mereka kalau gue baik-baik aja sama mereka, tapi nggak jadi sama mereka juga. Kan pasti ngira friendzone, mau punya banyak fans gitu. Nah, pengen mencoba menerka-nerka. Oh, ceritanya dokter memposisikan diri lagi ngedeketin orang gitu kan. Iya, tapi kok dia dideket-deketin baik ke gue tapi nggak sama gue gitu. Oh, jahat berarti. Jahat sih. Semuanya jadi sahabat gue sekarang. Oh iya. Artinya gue baik. Oh iya. Baik. Ya mungkin kan orangnya siapa tahu ya daripada jauh ya kan. Daripada jauh ya kan, ya udah sahabatan aja gitu. Akhirnya cuma itu Dok, satu lagu itu. Apanya nih? Yang tercipta. Oh tidak. Banyak magis-magis lain yang itu terjadi. Selama koas itu ternyata muncul banyak inspirasi. Mulai dari gas pertama itu tiba-tiba ngeliat dari lagu yang pertama itu tercipta itu kayaknya trigger yang dibutuhkan untuk akhirnya berlanjut lagi. Merangsang berarti merangsang. Sebelumnya sama sekali enggak berarti? Enggak, sama sekali prosesnya enggak kayak gitu. Tidak pernah sesimpel dan se-effortless itu. Yang 2 lagu album pertama 2012?
bikinnya aja sendiri-sendiri itu satu lagunya 3 bulan. Ini sekarang satu lagu bisa di rampungkan sehari 2 hari cepet gitu. Ya? Mungkin karena eranya sekarang udah era digital kali Dok, jadi lebih cepat mungkin. Prosesornya saya gitu. Ya. Berarti ini Mas, Bu Dokter ini muncul sebuah kepekaan ketika ada di IGD. Ya. Bisa jadi. Tapi IGD semua emang terciptanya? Enggak sih. Enggak. Di IGD sama di mobil sih. Biasanya kalau di mobil tuh suka ngebayangin video klip sendiri gitu kayak. Kebayang gak sih kalau di jalan tuh merasakan kayak lagi dalam video klip, jadi lebih banyak lirik-lirik tercipta gitu. Iya. Aneh gak sih? Enggak, dia lagi nyetir di mobil terus Nggak nyetir Mas Ari, kalau menyetir itu posisinya nggak akan bisa membayangkan karena kita fokus ke depan. Tapi sejujurnya nyetir sih. Emang Mas tahu. Gitu ya Mbak ya? Nyetir sebenarnya. Oh, nyetir. Beneran gua lagi nyetir. Kalau gua fokus ke depan Mas Ari nyetir, wah gitu. Lagi nyetir tiba-tiba imajinasinya keluar. Tapi nggak keluar jalan kok, imajinasinya tetap ada jalan sama ada imajinasi. Kan kalau cewek bisa multitasking toh. Iya. Itu bedanya. Kalau lu kan terlalu monoton mungkin hidupnya Mas, makanya nyetir ya udah nyetir aja, nggak mikirin kemana-mana gitu. Bagus tuh, fokus. Aman. Ya itu bagus Mas Ari, fokus. Iya, tapi lu nya nggak peka jadi. Dan kemudian apa yang terjadi kemudian setelah lagu itu jadi? Setelah lagu itu jadi, aku akhirnya sementara dokter udah sah jadi dokter. Udah, sudah DR. Tujuannya negara lolos berarti ya? Lolos, wah itu stresnya sekali. Sekali. Nggak ngulang berarti ya? Iya, soalnya ada memang kalau nggak bisa ngulang lagi itu stresnya juga. Kayak ujian SIM nanti. Iya benar tuh, aduh ampun deh. Terus setelah lagunya jadi, akhirnya nelfon tandeman bermusik yang udah saya kenal dari lama. Jatuhnya udah berteman sih sama produser yang megang sekarang. Namanya Rishanda Singgi. Gitu. Dia dulu punya band namanya Drew, tau nggak? Oh, Drew. Sama Shashi Gandarum dulu. Saya pernah denger itu Dok. Tapi saya lupa lagunya. Udah zaman dulu banget. Yang judulnya Radio deh kalau nggak salah lagunya. Oh, yang lewat Bukan. Itu band yang lahir di tanah kelahiran lu juga sama. Bukan. Oke. Kemudian Dok, setelah ketemu sama siapa? Mas Singgi, kita sebutnya Mas Singgi. Rishanda. Setelah ketemu Rishanda, ngobrol-ngobrol, ya karena sefrekuensi, udah ngalir cepet banget. Setelah itu dalam 6 bulan kita memproduksi banyak Ina-Inu, jadi nggak cuma si Jatuh yang sejatuhnya ini. Ada berapa lagu jadi itu? Masih banyak yang dikurasi sih, sejujurnya kayak masih ini nggak ya, atau yaudah ini ntar aja gitu. Lo banyak berarti? Ngebuatnya kan soalnya udah langsung banyak kemarin, tiba-tiba ngegas. Totalnya ada berapa? Spoiler! Nah itu mau gue tanya, maksudnya itu yang lahir selama Koaska berapa banyak itu? Atau yang baru dirilis satu atau memang? Yang baru dirilis satu, yang mau dijadikan kejutan banyak. Yang lahir di IGD berapa tuh? Yang lahir di IGD spesifik yang aku ingat itu, tapi yang lahir dalam lingkungan rumah sakit, kedokteran gitu, apa akibat percintaannya, apa karena hierarki yang tidak memperbolehkan, iya kan gitu, apa karena dia bos gua gitu, entah itu muncul dari pasien kah ya kan? Iya, banyak banget adegan apa skenario di rumah sakit tuh, apa pasiennya nyaman atau kan bos kita tuh yang biasanya konsulen tuh spesialisnya kelewat ramah, terus kitanya jadi kayak baper. Jadi banyak lah skenario. Jadi banyak yang jatuh cinta sama perawat gitu ya. Di film-film gitu kan. Ada nggak sih Dok itu? Perawat banyak kan cewek sih, jadi aku nggak pernah jatuh cinta sama perawat sih kebetulan. Enggak, maksudnya dia kan ngeliat pasien yang jatuh cinta sama perawatnya gitu. Sejujurnya kayak di film-film gitu, sinetron. Biasanya, tapi belum pernah sih ketemu. Belum pernah ya? Mungkin karena perawat tuh pakai baju warna biru yang terlalu terang banget kali, jadi sakit matanya. Jadi matanya nggak bisa kena warna terang. Jadi dia silau main gitu kan. Terus setelah lagu itu jadi dan dirilis seperti apa Dok? Ya how do you feel lah, kita bicara how do you feel. Kan tidak kalau di selatan padahal anak timur dia. Karena kalau bicara gimana perasaannya Dok, aduh kan basi banget ya. Gimana perasaannya kan basi, jadi lebih enak pakai bahasa Inggris. How do you feel? Iya benar. Padahal intinya sama. Aduh.
feel very happy. Seneng banget loh karena akhirnya bisa balik lagi, dan yang lebih menyenangkan ternyata yang mengantisipasi dan antusias saking gue typo temennya Merkurius ya, antusias temennya Merkurius. Aduh, Sensisius lari. Iya. Antusias mungkin lebih antusias ya, daripada betul. antusias. Lebih jatuh yang sejatuhnya. Iya. Tunggu, tadi antusias. Iya. Ternyata antusiasnya tinggi gitu. Aku seneng kayak, ih ditungguin, makasih loh gitu. Siapa dok yang nungguin? Pendengar. Kepo. Mas Ari ini udah centang biru ini Instagramnya, Dr. Andira Utami. Andira _Utami centang biru tuh. Gitu. _83. Adira _83. Gak apa-apa. Manusia kita. Iya. Udah ganti. Instagram udah ganti. Berarti udah ganti. Gue gak pernah bikin nama itu. Ya gue buka kemarin pas siapa berarti ya? Udah centang biru, jadi kalau misalkan mau endorse harganya naikkan lagi. Dok, itu kenapa single nggak mini album? Ya, stoknya kan? banyak, lagunya Ya, banyak. stoknya Kenapa banyak. nggak album? Clue aja ini karena setiap lagu butuh fokus yang sama. Karena menurutku sebagai penyanyi dan penulis lagunya, ada setiap lagu punya bagian yang memang harus Announce ya. di highlight gitu. Jadi nggak boleh setengah-setengah gitu. Dia punya kenangan yang berarti setiap lagu ya. Harusnya bisa mewakili banyak perasaan yang tidak bisa tersampaikan oleh banyak halayak. Asik. Emang nggak jadi deh. Atau karena memang ini dok? Apa karena memang sekarang trennya single? Ya. Single. Kalau aku pribadi sebenarnya pengennya sih biar fokus ya. Orang kan kalau misalkan dikeluarin jatuhnya kesehariannya mendengarkan, mungkin bahkan jatuhnya udah dimakan tuh lagu ibaratnya. Jadi di lagu berikutnya siap disuguhkan sama sesuatu yang baru, ibaratnya dari appetizer kita kasih main course, nanti dessert gitu. Itu yang deketin udah dengerin dok lagunya. Tunggu. Ini udah bikin vinyl dok kan tuh. Tadi dulu belum dijawab. Udah dengerin belum? Itu yang deketin yang sekarang jadi sahabat. Kayaknya udah nggak di satu benua yang sama. Ya. Wah. Jangan-jangan bule nih. Enggak lah. Ya mungkin kan harapannya awalnya ya udah sahabatannya, siapa tahu ntar endingnya bisa jadi ya kan. Gak jadi akhirnya keluar benua deh. Iya benar. Gitu mas. Susah kalau udah jarak jauh, kalau nggak kuat itu dok. Iya, aku nggak pernah LDR belum sih. Pernah ya. Nah, apalagi pengalaman nggak pernah LDR. Janganlah. Iya. Berarti belum dengerin tuh dok yang belum deketin. nanya sih. Belum Takut nanya. memulai sesuatu yang salah gitu. Aduh. Berarti hubungannya udah nggak baik dok. Kok disimpulin gitu sih? Enggak, maksudnya yang waktu itu ngedeketin nggak ada respon gitu. Ih lagunya enak nih, tentang gue nggak gitu. Enggak. Cuman nge-love aja. Itu tandanya. Iya. Enggak, katanya kan nggak tahu sih udah dengerin belum. Mau nanya dong, kalau dari kacamata laki-laki, nge-love itu di Instagram gitu ya, apakah ada makna yang lebih dari pencetan like-nya sendiri, atau itu hanya ya udah tek nge-love aja gitu? Atau hanya mencari perhatian gitu ya? Makanya saya nanya. Apa Mas Ari apa jawabannya? Sebenarnya gitu. Sebenarnya tanda yang love itu memulai sebuah perbincangan. Oh gitu. Iya. Oke, tak catat. Iya. Kalau saya nih dok ya, memberi tanda like love itu memperhatikan artinya. Memperhatikan, jadi memperhatikan dan suka memang. Loh. Maksudnya dia ngasih tanda love itu ya berarti suka saya dengan apa yang diunggah. betul. Jelasin gitu dong. Betul. Jangan membuat konotasi baru. Suka itu bisa sukanya bisa banyak, bisa biasa aja. Ya gitu ya, kita nggak tahu kan. Oke. Tapi tergantung dari sikap laki-lakinya dok, selama dekat seperti apa. Biasanya kalau misalkan dekat terus diajukan. Mas Ari ngajarin dokter nih, waduh berani. Ya kan kalau dia kan medisnya paham gitu. Ya kan kita sharing aja mas, bukan ngajarin gitu. Siapa tahu kan pas lagi ngedeketin sikapnya
dokter dingin, akhirnya dia pelan-pelan mundur ya kan, terus pengen deketin lagi mulainya Nge-like. nge-like gitu. Siapa tahu kan. Jangan cara lama. Oh udah sering begitu ya? Udah sering begitu ya? Iya. Dok, kemarin ada kendala nggak dok waktu bikin single Pas baru ini? bikin single baru ini Apa kendalanya? Pandemi ini kah atau kayaknya Saat kendalanya rekaman. waktu itu aku pernah pas mau rekaman kena COVID, jadi agak ada tertundanya. Begitu juga dengan produserku. Gitu, jadi kendalanya kena penyakit yang lagi hits, Ya. jadi tertunda sedikit, udah itu aja sih untungnya. Proses seninya, untungnya dua-duanya tektokannya cepet banget. Rekaman Gitu. aman berarti ya? Rekaman aman, gitu. Tapi dia dibawa naungin label nggak sih dok? Atau sendiri? Sendiri, Waduh, gitu. effort banget berarti ya? Effort banget ya? Tapi ada kepuasan, karena kan aku menjadi eksekutif produser kan di sini. Iya. Ini emang emang udah mengukuhkan kayak ini harus sakral nih. Kembalinya aku harus sesakral itu, terus berniat udahlah pengen nabung untuk kembalinya ke dunia musik nanti, karena pengen punya apa ya, sense of belonging yang tinggi gitu terhadap barang itu gitu. Jadi aku jadi itu kayak seperti bayi-bayiku gitu dalam bentuk lagu. Jadi nggak puas hanya dokter dengan status dokter, dengan pekerjaan dokter, tapi ingin juga melanjutkan mimpi yang Harus tertunda. mau gitu, karena nyanyi duluan kalau boleh jujur, pas SMA nyanyi duluan baru masuk ke dokteran. Oke. Terus akhirnya papa bilang, Dek, karena anak paling bontot, itu sekolahnya jangan kasihkan main lo gitu, mentang-mentang udah nyanyi terus jadi nggak mau ngelanjutin. Oke. Gitu. Udah tergiur Pak, beneran. Tapi ya Untung ya, Untungnya rezekinya masih, jadi tapi dokter. nunggunya sih lama banget sih, totalitas. Tapi untung bapaknya pengertian. dorong ke musik. Kan siapa tahu. Iya sih, bener sih dia yang dorong sih. Dia yang dorong. Maksudnya banyak yang menolak gitu ya Mas Ari ya? Banyak. Enggak, takutnya, Dek, itu kuliah mulu ya kan. Nyarinya kapan? Nyarinya kapan gitu. Bentar lagi nih kayaknya. Iya, Aduh, iya. Oke, Sobat DK, Mas Ari, dokter, nanti sebentar lagi kita akan break dulu. Kita break dulu, Kita akan kupas lagi nih, Dokter Andira. Dr. Adira Utami. Apa Ayo. Singer, songwriter. Nanti kita dengar ceritanya, Ya. katanya ingin mewujudkan mimpi-mimpinya seperti Dokter Tompi, bahkan suaranya Amin. Mas Ari ini katanya, konon katanya mirip dengan Mas Ari. Suaranya mirip kayak Raisa, tapi yang gue denger ngobrol-ngobrol suaranya mirip kayak Zaskia Sungkar. Oh gitu. Kan ngobrol, Iya, kalau oh, nyanyi. Iya, biasanya Kalau memang nyanyi beda. Oke, buat Sobat WK jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di podcast Kinari, masih bersama dengan Dr. Adira Utami. Pokoknya jangan kemana-mana. Dadah. Jangan lupa subscribe ya.